Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Alakso dengan NPM 126 paralel kelas D. Saya akan mempresentasikan dokumentasi database dari Sukri. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kali ini. Yang pertama ada deskripsi singkat dari bisnis, tabel atau entitas, kemudian proses normalisasi, dan terakhir tabel final. Deskripsi singkat bisnis. Sukri merupakan bisnis susu sapi dan kambing milik anggota kelompok kami yang sudah didirikan pada tahun 2014. Database ini dibuat untuk memberikan kemudahan akses daripada database yang selama ini dibuat secara manual. Kemudian tabel atau entitas. Berikut adalah bukti sampel tabel yang digunakan untuk membuat database kali ini. Terdapat 3 struk, yaitu struk nota, kemudian surat jalan, kemudian untuk faktur penjualan dari supplier. Kemudian entitas awal dan atribut awal. Entitas dan atribut awal adalah komponen dasar dalam perancangan database. Entitas adalah objek nyata yang memiliki data dan perlu disimpan dalam sistem database. Contohnya seperti transaksi pelanggan, pengiriman, atau supplier. Atribut adalah informasi atau karakteristik yang dimiliki oleh entitas. Sebagai contoh, entitas supplier memiliki atribut seperti ID faktur, tanggal, dan lokasi. Identifikasi entitas dan atribut awal ini diambil datanya langsung dari bukti struk asli yang kita tunjukkan di awal tadi. Terdapat 3 struk tadi kemudian dijadikan entitas dan atribut awal yang nanti akan dilakukan proses normalisasi tabel. Berikutnya kita akan melakukan perbaikan tabel dan data. Setelah tahap identifikasi entitas dan atribut awal, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan dan penyusunan tabel agar struktur data lebih efisien dan sesuai dengan prinsip database yang rasional. Pada tahap ini, entitas yang sebelumnya tergantung dalam satu tabel akan dipisahkan menjadi tabel-tabel terpisah berdasarkan fungsinya masing-masing. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk menghindari duplikasi data, redundansi, memudahkan pengelolaan dan pencarian data. Ketiga, menyesuaikan dengan prinsip normalisasi database. Perbaikan tabel dan data yang dilakukan. Yang pertama ada user. Pada tabel user ini dibuat dengan tujuan menyimpan data akun pengguna sistem. Tabel ini berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing seperti admin, kasir, atau kurir, serta memastikan keamanan dan otoritas saat login ke sistem. Kemudian ada tabel yang kedua, data karyawan. Tabel data karyawan dibuat untuk menyimpan informasi, identitas, dan data penting karyawan dalam bisnis susu Sukri. Tabel ini mendukung administrasi internal, pengelolaan SDM, serta pembagian tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Kemudian tabel berikutnya, logistik pengiriman. Tabel logistik pengiriman dibuat dengan tujuan menyimpan informasi terkait proses pengiriman dan pengiriman produk pada bisnis Sukri. Data ini mencakup tanggal, lokasi, pengiriman, penerima, jenis logistik, dan status pengirim yang berguna untuk memantau distribusi barang dan memastikan pengiriman berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Jadi dari 3 tabel pada entitas awal tadi kita pecah menjadi beberapa tabel. Tabelnya totalnya ada 7. Kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah kategori susu. Tabel kategori susu dibuat dengan tujuan untuk menyimpan data berbagai jenis produk susu yang dijual dalam bisnis susu Sukri. Tabel ini berguna untuk mengelola inventaris, memantau ketersediaan produk, dan mendukung proses penjualan. Kemudian tabel supplier dibuat dengan tujuan menyimpan data perusahaan pemasok yang bekerja sama dengan bisnis susu Sukri. Data ini berguna untuk mengelola hubungan dan komunikasi dengan pihak penyedia bahan baku dan jasa. Kemudian transaksi pelanggan. Transaksi pelanggan dibuat
dengan tujuan menyimpan data pembelian yang dilakukan oleh pelanggan dalam bisnis susu Sukri. Data ini berguna untuk mencatat riwayat transaksi, memantau penjualan, serta mengelola status pembayaran dari setiap pelanggan. Transaksi supplier. Tabel transaksi supplier dibuat dengan tujuan menyimpan data pembelian barang dari pemasok dalam susu Sukri. Data ini berguna untuk mencatat aktivitas pengadaan barang, memantau jumlah dan harga pembelian, serta mengelola status pembayaran kepada supplier. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses normalisasi. Setelah seluruh tabel utama seperti user, data karyawan, logistik, pengiriman, dan lain-lain berhasil dirancang, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Normalisasi adalah proses sistematis dalam pengembangan bisnis, dalam pengembangan basis data rasional yang bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasi data agar lebih efisien, terstruktur, dan konsisten. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi redundansi data, menghindari anomali dalam penyisipan, penghapusan, dan pembaruan data, serta meningkatkan integritas dan konsistensi data. Dengan struktur tabel yang lebih sederhana dan rapi, pengelolaan database menjadi lebih mudah dan efisien baik dalam penyimpanan maupun pemrosesan data. Dengan menerapkan normalisasi secara bertahap, desain basis data menjadi lebih kokoh dan mampu mendukung sistem informasi yang lebih andal bagi operasional bisnis susu Sukri. Terdapat 6 tahap dalam proses normalisasi. Tahap pertama first normal form, tahap kedua second normal form, tahap ketiga third normal form, tahap keempat beyond support normal form, tahap kelima fourth normal form, tahap keenam 50 normal form. First normal form. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan bentuk normal yang dimulai dari first normal form atau 1NF hingga 50 normal form atau 5NF. Namun dalam praktek umum biasanya yang digunakan adalah hingga bentuk third normal form atau 3NF sudah cukup untuk membuat desain basis data yang efisien dan bebas anomali. First normal form. Syarat untuk 1NF adalah setiap kolom hanya menyimpan nilai atomik atau satu data per sel. Tidak boleh ada repeating group atau pengulangan kolom untuk menyimpan data sejenis. Penerapan pada transaksi pelanggan yaitu tabel awal sudah memenuhi 1NF karena data seperti nama barang, jenis barang, harga disimpan dalam satu kolom terpisah dengan nilai tunggal. Tidak ada kolom yang menyimpan data ganda dalam satu sel. Jadi misalnya dalam tabel harga tidak boleh ada dua harga dalam satu kolom. Misalnya di satu baris terdapat harga Rp1.000 dan terdapat harga Rp2.000. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat 1NF, sehingga Rp1 dan Rp2 tadi harus dibuat baris tersendiri di bawahnya, jadi Rp1 di baris 1, Rp2 di baris kedua. Kemudian second normal form atau 2NF merupakan tahapan lanjutan dari 1NF. Syarat agar sebuah tabel dapat dikatakan sebagai 2NF ialah memenuhi bentuk 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Masalah umum, jika satu baris data menyimpan nama barang, harga satuan, dan nama toko secara langsung dalam satu tabel, yaitu tabel transaksi, maka biasanya terjadi ketergantungan parsial karena informasi tersebut bisa tergantung pada entitas lain, bukan pada ID nota secara keseluruhan. Contoh masalah umumnya yaitu di sini terdapat sebuah tabel ID nota, nama toko, nama barang, harga satuan, jumlah dan subtotal. Masalah yang ada pada tabel ini adalah nama toko bergantung pada ID nota, yaitu nama toko ini bergantung pada ID nota. Kemudian harga satuan bergantung pada nama barang. Hal ini merupakan partial dependency yang dimana nama toko ini bergantung pada ID nota, kemudian harga satuan bergantung pada nama barang. Hal ini tidak diperbolehkan dalam second normal form. Kemudian solusinya, maka kita harus menghilangkan partial dependensinya, yaitu dengan memisahkan entitas nota dan barang ke dalam tabel tersendiri. Jadi dari tabel yang
tadi kita buat menjadi 3 tabel, yaitu tabel yang pertama, tabel nota yang berisi ID nota dan nama toko. Kemudian tabel kedua, tabel barang, terdapat nama barang dan harga satuan. Kemudian kita juga buat tabel detail transaksi sebagai penghubung antara nota dan barang yang menyimpan data, jumlah, dan subtotal. Jadi terdapat 3 tabel yang kita buat, yaitu tabel nota, tabel barang, dan tabel detail transaksi. Sehingga di sini sudah tidak terjadi partial dependency, yang dimana nama toko dan ID nota berada di tabel tersendiri, harga satuan dan nama barang berada di tabel sendiri. Kemudian dihubungkan oleh tabel detail transaksi yang berperan sebagai penghubung antara nota dan barang beserta dengan jumlah dan subtotal. Kemudian third normal form atau 3NF. 3NF adalah bentuk normal ketiga dalam proses normalisasi database yang bertujuan untuk menghindari ketergantungan transitif. Berikut ini syarat untuk 3NF, yaitu yang pertama sudah dalam bentuk 2NF, kedua tidak boleh ada transitive dependency, yaitu atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lainnya. Contoh masalahnya adalah jika dalam tabel transaksi kita memiliki nama toko, padahal sudah ada ID toko sebagai foreign key, maka terjadi ketergantungan transitif, yaitu ID nota memiliki ketergantungan terhadap ID toko memiliki ketergantungan terhadap nama toko. Solusi untuk mengatasi transitive dependency ini adalah pastikan hanya ada ID toko yang disimpan dalam tabel transaksi. Nama toko hanya disimpan dalam tabel toko yang memiliki ID toko sebagai primary key, sehingga ID toko dan ID nota dan ID toko dipisah, kemudian ID toko dan nama toko dipisah menjadi 2 tabel yang berbeda, sehingga tidak saling berhubungan secara langsung dalam tiga keterhubungan. Jadi nota tidak langsung terhubung ke ID juga tidak langsung terhubung dengan nama toko, sehingga bisa memenuhi third normal form. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke proses normalisasi tabel. Normalisasi tabel pada database Susu Sukri yang pertama pada data user. Pada data user datanya seperti ini. Sudah memenuhi 1NF karena di dalam tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Di sini ID user hanya satu saja, tidak ada U11 kemudian ada U112 seperti itu, dan password juga hanya single. Admin juga aksesnya hanya admin, tidak ada yang admin dan user, sehingga sudah memenuhi 1NF. Kemudian juga memenuhi 2NF karena pada tabel tersebut telah memenuhi 1NF dan karena semua atribut memiliki functional dependency pada primary key. Password memiliki functional dependency terhadap ID user dan juga akses memiliki functional dependency terhadap ID user. Memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key, karena di sini ID user langsung berhubungan, password langsung berhubungan dengan ID user, akses memiliki ketergantungan terhadap ID user, tidak ada yang memiliki ketergantungan 3 kali. Kemudian kategori susu sudah memenuhi 1NF karena tabel di atas tidak memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi value. Memenuhi 2NF karena tabel telah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Jadi di sini jenis susu bergantung pada ID susu, jenis rasa bergantung pada ID susu, rasa bergantung pada ID susu, stok juga bergantung pada ID susu, sehingga di sini semua sudah memiliki keterhubungan semua terhadap primary key-nya yaitu ID susu. Dan juga memenuhi 3NF karena sudah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Jadi di sini jenis susu hanya bergantung pada ID, jenis rasa juga bergantung pada ID, harga juga bergantung pada ID, stok juga bergantung pada ID. Sehingga tidak ada yang saling menunjuk ketergantungan double. Kemudian selanjutnya data karyawan.
sudah memenuhi 1NF karena tabel di atas tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, kemudian memenuhi 2NF juga karena tabel sudah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsi fungsional dependensi pada primary key, dan juga memenuhi 3NF karena sudah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensinya yaitu ID karyawan, nama memiliki ketergantungan terhadap ID karyawan, tempat tanggal lahir memiliki ketergantungan terhadap ID karyawan, harga juga memiliki ketergantungan, jabatan dan juga alamat. Kemudian supplier, pada tabel supplier sudah memenuhi 1NF karena tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, sudah memenuhi 2NF juga karena sudah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key, kemudian sudah memenuhi 3NF juga karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensinya yaitu ID supplier, nama perusahaan, spesialisasi, dan nomor telepon. Transaksi supplier sudah memenuhi 1NF karena tabel di atas tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, memenuhi 2NF karena pada tabel tersebut telah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi terhadap primary key. Memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensinya yaitu ID transaksi supplier, nama perusahaan memiliki ketergantungan terhadap ID supplier, nama barang juga, jumlah, kemudian harga, kemudian juga status pembayaran. Kemudian tabel transaksi pelanggan. Tabel transaksi pelanggan sudah memenuhi 1NF karena tabel di atas tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, semua sudah bernilai 1 untuk setiap tabelnya. Kemudian juga memenuhi 2NF karena tiap tabel sudah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Namun tabel transaksi pelanggan tidak memenuhi 3NF karena pada tabel ini terdapat kolom harga, yang dimana kolom harga ini tidak langsung bergantung pada ID transaksi tetapi bergantung lewat jenis barang, sehingga terjadi transitive dependency. Jadi pada ID transaksi pelanggan, jenis barang ini bergantung pada ID transaksi pelanggan. Kemudian harga bergantung pada jenis barang. Jadi di sini terdapat 3 ketergantungan yang terjadi secara langsung, yang mana ini merupakan transitive dependency yang menyebabkan tabel transaksi pelanggan tidak memenuhi syarat 3NF. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwasanya fungsional dependensinya adalah ID transaksi pelanggan, yang memiliki hubungan dengan ID transaksi pelanggan adalah tanggal, jumlah, total, dan status pembayaran. Kemudian yang terkena transitive dependensi adalah transaksi ID pelanggan, jenis barang, dan harga. Harga memiliki ketergantungan terhadap jenis barang memiliki ketergantungan terhadap ID transaksi pelanggan, sehingga tabel ini menjadi tidak memenuhi 3NF. Kemudian berikutnya adalah tabel logistik pengiriman. Tabel ini sudah memenuhi 1NF karena tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, semuanya sudah bernilai 1 atribut. Kemudian juga memenuhi 2NF karena tabel tersebut memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Namun tabel logistik pengiriman tidak memenuhi 3NF karena pada tabel ini jenis logistik tidak langsung bergantung pada ID pengiriman tetapi lewat pengirim, sehingga terjadi transitive dependency. Fungsional dependensinya ada pada ID pengiriman, tanggal lokasi penerima dan status pengiriman. Kemudian transitive dependensinya terjadi pada ID pengiriman, kemudian pengirim, dan jenis logistik. Jenis logistik memiliki ketergantungan terhadap pengirim memiliki ketergantungan terhadap ID pengiriman, sehingga terjadi transitive dependency pada tabel ini sehingga tidak bisa memenuhi 3NF. Untuk melakukan perbaikan agar
tabel transaksi pelanggan bisa memenuhi 3NF, maka yang harus dilakukan adalah dengan memisahkan atribut yang memiliki ketergantungan transitif terhadap primary key menjadi tabel baru atau tabel tersendiri. Jadi karena tadi problemnya ada pada harga dan jenis barang, harga yang bergantung dengan jenis barang yang bergantung dengan ID pelanggan, maka kita buat tabel baru yang dimana tabel baru tersebut terdapat kolom jenis barang dan kolom harga yang disendirikan, dipisahkan dari jumlah barang, tanggal, harga, total, dan status pembayaran menjadi tabel baru yang tabel barunya berisi transaksi pelanggan, jenis barang, dan harga saja. Kemudian untuk perbaikan pada tabel logistik pengiriman, karena untuk tabel logistik pengiriman tadi permasalahannya ada pada jenis logistik yang berhubungan dengan pengirim, jenis logistik yang ketergantungan terhadap pengirim yang ketergantungan terhadap ID pengirim, maka kita buat tabel baru yang dimana tabel barunya terdapat ID pengirim, dan jenis logistik. Transaksi pelanggan setelah dilakukannya normalisasi NF3 3NF. Bentuk tabelnya menjadi seperti ini untuk transaksi pelanggan, yang dimana sudah kita keluarkan tadi sudah kita keluarkan jenis harga dan jenis barangnya sudah kita keluarkan, sehingga di sini hanya tersisa transaksi pelanggan, tanggal, jumlah barang, total, dan status pembayaran saja. Pada tabel ini sudah memenuhi 1NF karena tidak memiliki banyak atribut atau multiple value, memenuhi 2NF karena pada tabel tersebut memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Kemudian juga sudah memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan secara tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensinya adalah ID transaksi pelanggan, tanggal memiliki ketergantungan terhadap ID transaksi pelanggan, jumlah barang memiliki ketergantungan pada ID transaksi pelanggan, kemudian juga dengan total dan status pembayaran. Jadi di sini sudah tidak ada yang sudah tidak ada yang transitif, dependensinya sudah tidak ada, sehingga sudah bisa memenuhi 3NF. Kemudian untuk tabel barang, ini adalah tabel baru yang tercipta dari transaksi pelanggan yang kita pisahkan untuk bisa memenuhi 3NF. Tabel ini sudah memenuhi 1NF karena tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, sudah memenuhi 2NF karena telah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key, juga sudah memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensinya ID transaksi, jenis barang, dan harga. Jadi di sini jenis barang tergantungnya terhadap transaksi, harga tergantungan terhadap transaksi pelanggan. Sehingga sudah tidak ada transitif dependensi lagi. Berikutnya logistik pengiriman setelah dilakukannya normalisasi 3NF. Tabelnya menjadi seperti ini. Tabel yang baru ini sudah memenuhi 1NF karena tabel di atas tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, juga memenuhi 2NF karena tabel tersebut telah memenuhi 1NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Memenuhi 3NF karena telah memenuhi 2NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensi, ID pengirim, tanggal memiliki ketergantungan terhadap ID pengirim, lokasi juga, penerima, dan status pengirim. Di sini sudah tidak ada pengirim dan jenis logistiknya karena sudah kita pindahkan ke tabel baru untuk bisa memenuhi 3NF-nya. Kemudian jasa pengiriman, ini merupakan tabel baru yang kita buat untuk memenuhi 3NF pada logistik pengiriman, sehingga terciptalah tabel baru ini. Tabel baru ini sudah memenuhi 1NF karena tabel di atas tidak memiliki banyak atribut,
tidak memiliki atribut yang bernilai banyak, memenuhi 2 NF karena pada tabel tersebut telah memenuhi 1 NF dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key, memenuhi 3 NF juga karena sudah memenuhi 2 NF dan tidak memiliki ketergantungan tidak langsung terhadap primary key. Fungsional dependensinya ID pengirim memiliki ketergantungan terhadap ID pengirim, jenis logistik memiliki ketergantungan terhadap ID pengirim. Dengan dipisah seperti ini, tabel logistik pengiriman sudah bisa memenuhi 3 NF dan jenis dan jasa pengiriman juga sudah bisa memenuhi 3 NF. Tabel final adalah hasil akhir normalisasi database, yaitu proses pemisahan dan penyusunan ulang atribut agar setiap tabel memenuhi bentuk normal tertentu minimal hingga normal ketiga, yaitu 3 NF. Dalam struktur tabel final, relasi antar tabel didefinisikan dengan jelas menggunakan foreign key sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan data dalam jangka panjang. Tabel final inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem informasi yang andal dan efisien dalam database. Berikut adalah untuk tabel finalnya untuk user, kemudian untuk kategori susu, kemudian untuk data karyawan, kemudian untuk supplier, kemudian untuk logistik pengiriman, kemudian untuk jasa pengiriman. Logistik pengiriman dan jasa pengiriman ini memiliki foreign key, yaitu pada ID pengirimannya, yang dimana ID pengirimannya pada logistik pengiriman juga digunakan pada jasa pengiriman, sehingga bisa memudahkan untuk integrasi antara logistik pengiriman dan jasa pengiriman. Kemudian pada transaksi pelanggan seperti ini tabelnya. Kemudian pada tabel barang, kemudian transaksi supplier. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu normalisasi database pada bisnis susu kri dapat memberikan dasar yang kuat dalam pengelolaan data yang lebih efisien dan konsisten. Dengan menerapkan hingga bentuk normalisasi 3 NF, struktur data dapat menjadi lebih rapi dan minim redundansi. Meskipun terdapat tantangan seperti kompleksitas soal relasi yang mungkin bisa membuat database-nya sedikit kesusahan, namun dengan pemahaman prinsip database akan dapat membantu kita untuk memastikan kelancaran operasional dan mendukung untuk pembangunan sistem yang lebih maju ke depannya, sehingga juga bisa lebih mempermudah untuk mengelola bisnisnya hingga tahun-tahun ke depannya. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.